Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast. Kita berjumpa lagi di podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Saya Amirah Humaira dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa bukan hanya sekedar hafal Pancasila, memakai baju batik, dan berbicara menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga tentang rasa memiliki, rasa cinta, dan rasa tanggung jawab untuk menghargai dan menjaga kekayaan alam dan budaya kita. Untuk lebih mengenal Indonesia lebih dalam, kita mulai dari sudut pandang yang paling dekat, yaitu dari daerah asal kita masing-masing. Dan pada hari ini, kita akan berkenalan dengan teman-teman saya yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda dan akan membagikan cerita mereka. Mari langsung saja kita berkenalan dengan teman saya yang pertama. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Aulia Rizky. Saya lahir dan besar di Jakarta, tapi saya keturunan Padang, khususnya dari bapak. Dari kecil orang tua saya selalu bercerita tentang kampung halaman. Kita juga menjaga tradisi di rumah seperti duduk di bawah lalu makan dengan tangan, khas Minang sekali. Saat masih kecil pun kami pernah pulang kampung bersama. Jadi saya ada mengenal budaya dan tempat pariwisata di sana. Dan hal yang paling berkesan tentang suasana di sana itu adalah kekeluargaannya dan adat yang kental. Di kampung semuanya masih saling kenal dan jika ada acara semua komunitas terlibat. Saya pernah melihat ada acara upacara penobatan kepala suku adat yaitu Batoga Pangulu, acara yang megah, musik talempongnya lumayan besar dan tari piring, beda sekali dengan kehidupan di kota Jakarta. Dan untuk tempat wisata ada beberapa tempat yang saya kenali. Yang pertama adalah Pantai Air Manis yang terkenal dengan cerita legenda Malin Kundang. Siapa yang tidak tahu cerita Malin Kundang, yaitu adalah azab ke anaknya durhaka. Lalu satu lagi ada Lembah Harau. Lembah Harau saya pikir awalnya hanya tebing-tebing biasa, tapi di sana terdapat air terjun dan susunan geografis yang lumayan indah dan cukup eksotis. Sebagai keturunan Minang yang hidup di perantauan, harapan saya untuk budaya dan wisata di Padang, saya harap banyak anak muda yang bangga dengan akar budayanya dan tetap bisa mengenalkan budaya-budaya tersebut, seperti membuat konten atau berbagi cerita dengan teman-teman. Dan semoga banyak orang yang mulai mengetahui sejarah dan nilai-nilai filosofis dari budaya Minangkabau, dan mereka tidak hanya mengenal tentang kulinernya saja seperti rendang. Sekian. Baik, terima kasih Mas Aulia yang telah berbagi kepada kita semua bagaimana sungguh menarik adat Minang yang syarat akan makna, landscape daerahnya, dan juga cerita legenda Malin Kundang yang sedari kecil kita semua bisa belajar dari kisah tersebut. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan teman saya yang berasal dari Bengkulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayhaki Aksa. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung 2025. Hari ini saya ingin mengajak kalian mengenal salah satu provinsi yang punya sejuta pesona, tapi belum banyak dikenal orang, yaitu Provinsi Bengkulu. Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Di sini alam dan budaya bersatu menciptakan keindahan yang luar biasa. Salah satu destinasi favorit adalah Pantai Panjang. Bayangkan pantai dengan garis panjang kurang lebih 7 km, pasir putih yang lembut dan suasana yang tenang. Cocok sekali untuk para teman-teman semua untuk menikmati indahnya suasana pantai. Tapi Bengkulu tidak cuma soal pantai. Di hutan-hutan Bengkulu tumbuh bunga Rafflesia arnoldii, bunga terbesar di dunia yang hanya mekar di waktu-waktu tertentu. Bunga yang sangat langka dan hanya ada di Provinsi Bengkulu.
Selain itu, Bengkulu punya sejarah yang penting. Disinilah Bung Karno diasingkan oleh penjajah. Banyak ide kemerdekaan yang lahir di Provinsi Bengkulu. Selain itu, kita juga bisa mengunjungi Benteng Marlborough, benteng peninggalan Inggris terbesar di Asia Tenggara, di mana sampai sekarang benteng tersebut masih kokoh berdiri. Yuk jelajahi dan lestarikan budaya pariwisata di daerah kita, karena mencintai tanah air dimulai dari mengenal dan bangga akan budaya daerah kita. Terima kasih. Terima kasih Mas Aksa atas cerita yang luar biasa tentang Bengkulu dengan sejarahnya yang penting, tanaman langkahnya, dan festival kebudayaan yang harus tetap kita lestarikan. Selanjutnya Mas Tony, ada cerita unik apa nih dari Wonosobo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Eko Kordian Tony dari Satuan Kerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Saya ingin memperkenalkan salah satu tradisi budaya yang sangat khas dari daerah saya, yaitu ruatan anak gimbal. Di kawasan Dieng, Wonosobo, anak-anak yang terlahir dengan rambut gimbal dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Rambut mereka hanya boleh dipotong melalui prosesi adat. Dan setelah permintaan anak tersebut dipenuhi. Tradisi ini menjadi bagian utama dari Dieng Kultur Festival, sebuah perayaan budaya tahunan yang menampilkan kirap, seni tradisional, jazz di atas awan, hingga pelepasan lampion. Ruatan bukan hanya ritual, tapi simbol keharmonisan manusia dengan alam dan leluhur. Sebagai putra daerah, saya bangga tradisi ini terus hidup dan dikenal luas hingga mancanegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tony atas cerita yang penuh makna mengenai tradisi ruatan anak gimbal, yang dimana tradisi ini menjadi daya tarik tersendiri dari daerah Wonosobo. Selanjutnya kita ke Kota Tangerang yang sering disebut pinggiran Jakarta. Silahkan Mas Adam. Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Faisal Adam, berasal dari Kota Tangerang. Ngomongin soal Kota Tangerang, mungkin teman-teman masih sering dengar kalau Tangerang mah cuma pinggiran Jakarta aja. Emang sih di pinggiran Jakarta, tapi lebih dari itu teman-teman. Kota Tangerang justru merupakan salah satu kota terpadu dan strategis di Indonesia, dengan pertumbuhan pesat di bidang industri, transportasi, budaya, dan layanan publiknya. Dimulai dari aksesnya yang luar biasa, terhubung langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan salah satu bandara terbaik di Indonesia. Lalu juga KRL komuter lainnya saling terhubung dan saling terkoneksi satu sama lain. Bisa dibilang Tangerang sebagai simpul utama mobilitas dari ekonomi nasional. Lalu juga secara tata wilayah, kawasan elit seperti BSD City, Bintaro Jaya, dan Alam Sutra menjadi pusat hiburan, gaya hidup, pendidikan internasional, dan hunian modern yang super nyaman. Mall besar, coworking space, hingga pusat seni dan kuliner bisa kamu temui dengan sangat mudah. Tak hanya itu, kota Tangerang juga kaya akan budaya. Bisa dibilang, Tangerang adalah rumah bagi berbagai etnis. Di sini ada suku Betawi, Sunda, Tionghoa, dan Arab. Disinilah kamu bisa melihat keberagaman yang hidup secara harmonis. Ngomongin soal kuliner, tentunya jangan dilewatin yang namanya laksa Tangerang yang sangat enak. Ada pecak bandeng, sate bebek cibeber, dan kue-kue tradisional seperti kue jojorong dan kembang goyang yang masih sering dilestarikan oleh warga lokal. Dan setiap tahunnya juga Tangerang rutin menggelar namanya Festival Cisadane yang menjadi ajang promosi untuk budaya dan juga UMKM. Jadi masih mau bilang Tangerang cuma kota pinggiran? Kalau saya sih bangga jadi bagian dari Kota Tangerang. Terima kasih Mas Adam.
Sekarang kita semua memiliki pandangan tersendiri terhadap kota Tangerang yang tumbuh dinamis, kaya budaya, dan penuh inovasi. Cerita dari Padang, Bengkulu, Wonosobo, dan Tangerang hari ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia dibangun oleh keberagaman dan kekayaan yang membuat kita unik dan istimewa. Semoga cerita dari teman-teman kita hari ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih bangga, lebih cinta, dan lebih peduli terhadap negeri ini. Bangga itu tumbuh dari penghargaan atas asal-usul, mengenalkan budaya sendiri kepada orang lain, dan menjaga kekayaan daerah kita untuk generasi mendatang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aulia, Mas Aksa, Mas Tony, dan Mas Adam atas cerita yang sangat inspiratif. Saya Amira Humaira pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.